Kembali di Berita TV-mu, pemirsa, Ketua PWM Jawa Timur Saad Ibrahim menyerukan untuk sholat Id di rumah bersama keluarga agar masyarakat tidak tertular COVID-19. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Hari kemenangan sebentar lagi tiba. Tak terasa, kita sebagai umat muslim akan meninggalkan bulan Ramadan. Seperti kebiasaan umat muslim di seluruh dunia, terutama di Indonesia, tepat pada 1 Syawal seluruh umat muslim berbondong-bondong memenuhi tanah lapang untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Namun suasana dan momen seperti itu akan terasa berbeda tahun ini, dikarenakan masih terus meningkatnya jumlah penularan virus corona di Indonesia. Di wilayah Jawa Timur sendiri, pelaksanaan protokol kesehatan hingga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar tahap kedua masih banyak yang mengabaikan. Hal ini memungkinkan kekhawatiran semakin meluasnya penyebaran virus corona jika sholat Idul Fitri tetap dilaksanakan. Dan pemerintah sendiri bersama Majelis Ulama Indonesia telah menghimbau untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Muhammadiyah sendiri telah mengeluarkan surat edaran dan pedoman ibadah selama Ramadan dan pelaksanaan sholat Idul Fitri selama masa pandemi COVID-19. Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Timur Saad Ibrahim terus mendorong agar seluruh warga Muhammadiyah tetap mentaati himbauan yang diberlakukan selama pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan agar pandemi COVID-19 segera mereda di Indonesia, aktivitas kembali normal seperti sedia kala. Muhammadiyah, ya. Garis Muhammadiyah itu intinya kemudian untuk menangani problem ini tidak boleh mengadakan kumpul-kumpul yang menimbulkan itu, ya. Seperti itu, bahkan kayak begini ini pun juga sebenarnya kita agak berhimpitan dengan aturan yang itu, ya. Jadi tetap kemudian di rumah, ya, tidak kemudian di lapangan. Nah, lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang dinyatakan belum masuk corona? Nah, kita tidak tahu, ya, karena ini sekali lagi suatu yang tidak nampak. Boleh jadi dinyatakan tidak kena, tapi sebentar lagi kemudian jadi merah, kan gitu ya gunanya. Ya karena itu oke lah kalau memang ada hukum masing-masing kondisi, tapi masalahnya ketika kita tidak tahu kondisinya itu, ya. Jadi ada yang punya hukum, kalau kondisinya 1 diberi hukum A, kalau kondisinya 2 diberi hukum B. Kalau kondisinya 1 aman, nah boleh sholat Id dan sebagainya secara jamaah di masjid di lapangan. Kalau kemudian bagian B tidak boleh. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu yang A yang mana, yang B yang mana. Ya, karena itu garis di Muhammadiyah tegas bahwa kemudian sholat Idnya itu di rumah, ya, tidak di lapangan. Jadi itu, ya. Terima kasih, Kak. Muhaimin memberitakan dari Jawa Timur.